Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kini kita masuk pada Kamis Putih. Satu peristiwa istimewa yang disadarkan bersama dengan para muridnya. Dan semuanya punya tujuannya lah demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, baiklah kita bersama-sama lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkatnya. Kemudian kita mendengarkan teks kitab suci, lalu merenungkannya dalam hubungan dengan Kamis Putih yang kita rayakan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami umat-Mu datang kepadamu karena Engkaulah Bapa yang menjadi sumber kasih kepada kami. Kau sungguh-sungguh mencintai kami, dan karena itu Engkau mengutus kepada kami Tuhan Yesus menjadi jalan kepada kami, mengantar kami kepada Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Buatlah kami juga mencintai sama kami, berbuat baik kepada mereka sebagai sesama kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari teks kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Isinya sebagai berikut. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan mau Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selain kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kini kita masuk pada Pekan Suci yang mulai dari Minggu Palem. Tetapi hari ini kita masuk pada Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Sekarang saya berkhotbah pada hari Kamis Putih. Saudara sekalian, pada Kamis Putih itu Tuhan buat dua peristiwa penting, yaitu pertama ialah mencuci kaki para muridnya, dan yang kedua ialah merayakan Ekaristi Kudus bagi para murid itu. Apa artinya mencuci kaki para rasul? Dia katakan begini, "Sebagaimana aku, guru dan Tuhanmu, berbuat demikian kepada kamu,
demikian juga kamu pun juga saling mencuci kaki seorang kepada yang lain. Saudara, Tuhan tahu bahwa kalau dia sudah mulai tinggalkan dunia ini kembali kepada Bapaknya, iblis akan menghancurkan keretakan antar manusia. Teristimewa 12 perasul ini. Yesus tidak mau bahwa semua yang pernah dia perbuat untuk menyatukan para rasulnya ini akan berantakan hanya karena penggodaan dan penghancuran iblis yang tidak mau orang saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya dia katakan sama para rasul, aku guru dan Tuhanmu, berbuat demikian hendaklah kamu juga saling mencuci kaki seorang kepada yang lain. Artinya apa? Kamu adalah murid-muridku, hendaklah kamu saling memperhatikan seorang sama yang lain, janganlah egois. Kamu adalah murid-muridku, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Mencuci kaki itu hanya simbol, tetapi punya maknanya ialah saling merangkul, saling mencintai, saling memperhatikan, saling melayani seorang kepada yang lain. Bahkan bukan hanya terbatas pada 12 rasul ini, tetapi juga kepada siapa saja yang kamu jumpai, kamu menyatakan cinta itu. Saling memperhatikan satu sama lain, tetapi juga perhatikan dua orang lain. Tersebut mereka yang berkekurangan, yang susah dan yang menderita. Itulah panggilan kalian sebagai murid-muridku. Makanya semua orang Kristen hendaklah lepaskanlah kebencian, tanggalkanlah kemarahan, lepaskanlah dendam, amarah yang tak ada gunanya itu, karena itu bukan versi Yesus. Yang Tuhan punyalah kita saling memperhatikan. Kalau dia susah kita tolong dia. Kalau dia menderita, kita kunjungi dia, kita angkat dia untuk menemukan kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia, anak Allah. Janganlah tinggalkan orang-orang yang mengalami penderitaan. Janganlah biarkan orang-orang yang mengalami susah. Tapi bukalah matamu, dengarkanlah bisikan-bisikannya, dan kemudian tolong orang-orang itu. Itulah saling mencintai. Itulah bentuk anak-anak yang percaya pada kebesaran Allah. Berbuat baik itu penting, karena lewat perbuatan baik itu kau diberkati Tuhan. Karena kau mencintai Tuhan Allah dengan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita sebagai manusia. Yang kedua, Ekaristi Kudus. Saudara sekalian, Yesus tahu bahwa nanti akan ditangkap oleh orang-orang yang membenci Dia. Di bawah petunjuk muridnya sendiri. Itulah Iskariot. Itulah Yudas Iskariot sampai pengkhianat itu. Muridnya sendiri yang dia bina, yang dia gembleng, yang dia tuntun. Ternyata muridnya itu hanya karena mata duitan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Bukan main betapa pengkhianat yang adalah murid Tuhan sendiri. Dia membelok hatinya kepada uang, kepada materi. Bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi kepada Tuhan Allah yang mencintai dia, yang menggembleng dia, dan yang memperhatikan dia. Saudara sekalian, tadi Injil mengatakan bahwa iblis membisikkan ke telinga Iskariot untuk datang menangkap Yesus, mengkhianati dia, menghancurkan dia, karena dia ini mau mengantar orang kepada keselamatan. Iblis tidak mau, dan Iskariot ternyata patuh pada cara-cara iblis. Tapi sudah tahu perilaku Iskariot itu. Ingat dia pernah bilang begini, biarlah Maria menangisi kakiku, menjaga kakiku dengan minyak harum wangi. Karena kau selama ini hanya orang miskin ada pada hatimu, tetapi aku tidak menempati hatimu. Karena kau berpaling dari aku untuk mendapat materi-materi yang diberikan dunia ini untuk kau. Kau perkayakan dirimu semata-mata untuk kesenangan dunia ini. Kau lupa bahwa kebahagiaan bukan pada barang-barang dunia ini, tetapi kebahagiaan ada di dalam tangan Tuhan.
Dalam perayaan Ekaristi Kudus itu kita mengadakan perayaan tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan lewat roti dan anggur. Ingat kata-kata Yesus. Pada saat Yesus mengambil roti, dia mau serahkan kepada para muridnya dan dia katakan begini, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang berguna untuk keselamatanmu. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku untuk kau, untuk keselamatan dirimu. Dan kemudian dia juga mengambil cawan yang berisi anggur. Dia katakan begini, ambillah ini, inilah darahku, minumlah darahku ini untuk keselamatan jiwamu. Saudara sekalian, makanya kalau orang-orang Katolik yang datang ikut serta dalam misa yang kudus, ingatlah baik-baik bahwa yang dipersembahkan itu dalam simbol roti dan anggur. Tetapi melalui perayaan itu akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Dan pada saat kita makan tubuh itu dan minum darah itu, kau terima pribadi Yesus sendiri yang datang kepada engkau untuk menyelamatkan jiwamu. Manusia hanya memperhatikan makanan-makanan duniawi, ya, kalau lapar makan. Tapi dia lupa bahwa juga jiwa ini butuhkan sekali makanan rohani. Makanan rohani adalah firman Tuhan, tetapi juga tubuh dan darah Yesus sebagai kekuatan rohani untuk kehidupan dirimu. Maka janganlah sekali mengabaikan misa yang kudus itu. Dia katakan begini, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka tidak heran kalau tiap-tiap hari dalam gereja Katolik, para imam mempersembahkan misa kudus untuk dirinya, tetapi juga untuk umat yang hadir pada saat itu. Dan bila Anda makan tubuh Kristus, percayalah, Tuhan datang kepada engkau, menguatkan engkau, memberkati engkau, dan buat engkau kokoh dan kuat di mata Tuhan dan manusia. Marilah kita bersama-sama saat ini kita kembali minta kepada Tuhan berkati kita, sucikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak kepadamu atas firman yang kami telah dengarkan. Tetapi juga peristiwa penting, pencucian kaki dan Ekaristi Kudus sebagai satu kekuatan rohani kepada kami. Bantulah kami supaya kami saling tolong-menolong sebagai umat manusia. Dan teristimewa datang kepada Tuhan menerima tubuh dan darahnya untuk kekuatan kami, ya Tuhan. Berkatilah kami, semangatilah kami, supaya hidup kami berkenan di hati-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.